Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Masih di bab 1 tentang sifat koligatif larutan yang keempat, yaitu tekanan osmosis. Teman-teman, jika kita bercerita tentang tekanan osmosis, maka tidak akan lepas dari cairan infus dan cara membunuh lintah. Selain kedua ini juga masih ada beberapa contoh yang lain. Nah, tapi hari ini kita akan fokus membahas dua contoh ini. Yang pertama, cairan infus. Cairan infus yang akan dimasukkan ke dalam tubuh pasien harus memiliki tekanan osmosis yang sama dengan cairan yang terdapat di dalam tubuh pasien. Nah, sedangkan untuk yang kedua, cara membunuh lintah adalah dengan cara menambahkan garam dapur. Lintah memiliki tubuh yang berair. Ketika diberikan garam dapur, maka cairan yang terdapat di dalam tubuh lintah akan cenderung keluar, sehingga lintah akan mengkerut dan akan mati. Tekanan osmosis dilambangkan dengan pi. Nah, osmosis sendiri adalah suatu peristiwa perpindahan molekul pelarut melalui membran semi-permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Nah, jadi maksudnya di sini bagian yang encer akan cenderung mengalir menuju ke bagian yang lebih pekat. Dan semakin banyak zat terlarut yang ditambahkan pada suatu larutan, maka tekanan osmosis larutan tersebut akan semakin besar. Ada 3 macam larutan, yaitu yang pertama hipotonik, larutan yang tekanan osmosisnya lebih kecil daripada larutan lain. Nah, jadi maksudnya di sini ada 2 larutan, yang satu memiliki tekanan osmosis lebih kecil, sedangkan yang lainnya memiliki tekanan osmosis lebih besar. Terus yang kedua, isotonik adalah larutan yang tekanan osmosisnya sama dengan larutan lain. Nah, jadi maksudnya di sini ada 2 larutan yang memiliki tekanan osmosis sama. Dan yang terakhir, hipertonik adalah larutan yang tekanan osmosisnya lebih besar daripada larutan lain. Larutan yang pertama itu tekanan osmosisnya lebih besar daripada larutan yang kedua. Contohnya, di sini ada gambar air dan larutan sirup. Air di sini hipotonik terhadap larutan sirup. Kenapa? Karena air tidak memiliki zat terlarut. Sedangkan sirup ini terdiri dari air plus zat terlarut. Nah, jadi antara air dan sirup yang lebih pekat adalah sirup. Sehingga sirup memiliki tekanan osmosis lebih besar daripada air. Dengan kata lain, kalau misalkan dibalik, jadi air memiliki tekanan osmosis yang lebih kecil daripada sirup. Berikut adalah persamaan untuk menghitung tekanan osmosis. Pi sama dengan M dikali R dikali T untuk larutan non-elektrolit. Sedangkan untuk larutan elektrolit hampir sama, tinggal dikalikan dengan faktor Van Hoff atau I. Sehingga menjadi Pi sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Untuk keterangannya,
Pi adalah tekanan osmosis, satuannya atm atau atmosfer. Sedangkan M besar adalah molaritas. R merupakan tetapan yaitu 0,082. Sedangkan T adalah temperatur, satuannya harus Kelvin. Dan I adalah faktor Van Hoff. Contoh soal. Suatu larutan terbuat dari 3,42 gram sukrosa. Sukrosa adalah gula pasir. MR dari sukrosa 342 yang dilarutkan ke dalam air hingga bervolume 250 ml pada temperatur 27 derajat Celcius. Hitunglah tekanan osmosis larutan tersebut. Jadi teman-teman, ketika kita mendapatkan soal, maka yang pertama kita perhatikan adalah senyawanya. Di soal ini senyawanya adalah sukrosa. Sukrosa itu rumus kimianya C12H22O11. Terdiri dari atom CHO. Nah, berarti jelas banget dia itu merupakan senyawa hidrokarbon. Kalau dia merupakan senyawa hidrokarbon, berarti termasuk senyawa non-elektrolit. Jadi untuk perhitungan ini tanpa harus dikalikan dengan faktor Van Hoff. Terus yang kedua, untuk suhunya harus dalam satuan Kelvin. Sedangkan di soal tadi satuannya adalah derajat Celcius. Jadi kita ubah 27 derajat Celcius dijadikan Kelvin harus ditambah 273 sehingga menjadi 300 Kelvin. Terus yang ketiga volume. Volumenya 250 ml. Volumenya harus diubah ke dalam liter. Sehingga 250 dibagi 1000 sama dengan 0,25 liter. Nah, terus yang pertama yang harus kita hitung adalah molaritas. Di pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah pernah belajar menghitung molaritas. Untuk menghitung molaritas, yang pertama kita harus menghitung mol, yaitu massa per mr, sehingga hasilnya 0,01 mol. Terus, kita lanjut menghitung molaritasnya. Molaritas sama dengan mol per volume. Molnya dari hitungan sebelumnya 0,01 per volumenya 0,25. Sehingga molaritas sama dengan 0,04 molar. Next, kita menghitung tekanan osmosis. Pi sama dengan M dikali R dikali T. Sama dengan 0,04 dikali 0,082 dikali 300 sama dengan 0,984 atmosfer. Nah, jadi hari ini adalah hari spesial. Kalau biasanya saya memberikan challenge untuk mengerjakan soal, tapi kali ini saya ingin memberikan challenge praktikum. Jadi teman-teman silakan melakukan praktikum sederhana, yaitu tentang tekanan osmosis. Nah, yang harus disiapkan ada di sini ya. Kita menggunakan buah yang berair, boleh menggunakan tomat atau mentimun. Terserah kalian. Silakan ikuti petunjuk yang ada di sini. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Selamat belajar. Salam kimia excellent chemistry. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.